Jaga duduk manis dan tenang. Yang keempat, jangan makan saat ibadah ya. Yang kelima, bebas berekspresi dalam memuji Tuhan. Yang keenam, mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kakak Feby. Selamat pagi Kakak Yana. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, hari ini kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena atas berkat Tuhan kita boleh mengadakan ibadah sekolah minggu Jemaat Birit Romang pada hari ini. Nah, itu semua karena Tuhan yang memanggil kita sehingga kita boleh ada di sini. Kakak ada di sini dan adik-adik juga ada di rumah. Untuk itu, kakak mengajak kita semua berdiri, kita menyanyi "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Terima kultum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, Kakak Feby hari ini senang nggak? Iya, sangat senang sekali. Karena kita bisa bersekolah minggu walaupun hanya lewat video. Nah, pasti adik-adik juga di rumah sangat senang. Meskipun kita ibadah lewat video, tapi kita harus tetap bersuka cita. Nah, adik-adik, saya mengajak kita semua berdiri, kita menyanyi lagu "Di Sini Senang". Ya, adik-adik, hari ini kita bersyukur. Karena apa? Karena kita bisa beribadah sekolah minggu. Walaupun kakak ada di gereja, adik-adik ada di rumah, kita tetap harus bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan untuk beribadah. Karena kita mempunyai Tuhan yang sangat baik, yang masih memberikan kita kesehatan pada saat ini. Mari adik-adik, kita mau berkata dan bernyanyi, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Pujian bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, bersyukur,
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berlutut. Mari kita sama-sama berlutut dan mengatakan, ikuti kata kakak ya. Tuhan Yesus, kami bersalah. Tolong ampuni kami. Amin. Nah, adik-adik, karena kita sudah datang mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Mazmur 103 ayat 13 yang berbunyi demikian, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus mengasihi kakak, mengasihi adik-adik, mengasihi semua orang. Mari kita melakukan pujian, Yesus mengasihi saya dan kamu. Mengasihi saya dan kamu, aku dan kamu pun mengasihinya. Dan kita pun saling mengasihi. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tapi mengasihi dalam perbuatan. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tapi mengasihi dalam kebenaran. Nah, adik-adik, sekarang kita akan bermazmur yang terdapat dari Mazmur 133. Adik-adik yang di rumah, buka Alkitabnya ya. Kakak ulang lagi dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca secara bersamaan ya. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Adik, kita bermazmur, kita respon pembacaan mazmur kita. Semuanya bangkit berdiri, kita mau melakukan pujian rukun cinta satu sama lain. Ikuti gerakannya kakak ya. Kita nyanyikan lagu ini dengan gerakan. Ayo semua bangkit berdiri. Pujian rukun cinta satu. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati seterama-tama, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, hati minta buktinya. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Sekarang kita akan mendengarkan cerita yang baru, cerita Alkitab. Tapi sebelum kakak bercerita, kakak mau bertanya satu dulu sama adik-adik. Adakah yang pernah dengar cerita di Alkitab tentang seorang bapak yang disuruh untuk pergi meninggalkan kampung halamannya menuju ke sebuah kota yang dia sendiri tidak tahu? Ada yang pernah dengar? Pasti ada ya. Dan saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang seorang bapak yang dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan kampung halamannya menuju ke sebuah kota yang dia sendiri tidak tahu.
Di daerah Ur Kasdim ada seorang yang suka berdoa. Namanya adalah Abram. Abram ini mempunyai ayah yang bernama Tera. Tera mengajak Abram bersama dengan saudara-saudaranya untuk meninggalkan Ur Kasdim menuju kepada sebuah kota yang bernama Haran. Di Haran mereka tinggal, dan di Haran pula bapak Tera ini yang adalah bapak dari Abram meninggal. Suatu hari Tuhan berfirman kepada Abram. Dia berfirman agar Abram pergi meninggalkan rumahnya. Tuhan berjanji akan memberkati Abram dan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Tapi Tuhan tidak memberitahu Abram kemana tujuan tempat Abram harus pergi. Jadi Abram hanya mendengar saja. Tuhan mengatakan Abram harus pergi meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya, pergi menuju suatu kota yang dia sendiri tidak tahu. Tapi Abram tidak membantah. Dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Bapak Abram berumur 75 tahun. Bapak Abram mengajak Sarai istrinya. Walaupun mereka tidak tahu mau pergi kemana, tujuannya kemana, tetapi Bapak Abram dan Ibu Sarai tetap percaya kepada Tuhan. Lalu Bapak Abram dan Ibu Sarah membawa segala harta benda mereka. Semua harta benda yang mereka kumpulkan selama di Haran mereka bawa. Kemudian pergilah Bapak Abram disertai para pelayannya dan juga Lot keponakannya. Mereka berjalan bersama dengan para ternak yang mereka bawa hingga akhirnya mereka sampai di tanah Kanaan. Bersama dengan seluruh rombongannya berhenti di pohon terbanting di Mor. Ketika mereka berhenti, Tuhan lalu memperlihatkan kepada Abram keseluruhan tanah Kanaan. Tuhan berfirman dan memberikan tanah Kanaan itu kepada Bapak Abraham dan seluruh keturunannya. Kemudian, sebagai ungkapan syukur, Bapak Abram kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan di sebelah timur Betel. Nah adik-adik, demikianlah cerita kita hari ini tentang Abram yang dipanggil oleh Allah. Apa kira-kira yang bisa kita ambil dari cerita hari ini? Ada yang bisa kasih tahu kita? Ya, dari cerita ini kita boleh belajar kepada Bapak Abram yang dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Hari ini Tuhan tidak memanggil kita seperti Bapak Abram, tetapi Tuhan punya cara tersendiri untuk memanggil kita menjadi berkat bagi orang lain. Ada yang bisa kasih contoh? Iya, betul sekali. Misalnya, kita punya nilai yang bagus dalam satu mata pelajaran. Terus, ada teman kita yang nilainya jelek. Kita tanpa diminta menawarkan bantuan. Nanti saya bantu untuk belajar biar lebih tahu, lebih mengerti. Itu juga salah satu contoh Tuhan memanggil kita menjadi berkat bagi orang lain. Ada lagi yang lain? Iya, kalau teman kita mengalami kesusahan, misalnya terkena bencana alam atau apapun itu, kita tergerak hatinya. Itu Tuhan yang menggerakkan kita untuk membantu teman yang lagi kesusahan. Apalagi buat anak-anak Indria contohnya apa? Iya, betul sekali. Kalau mamanya suruh tidur siang, jangan suka melawan-melawan, tapi segera tidur siang. Kenapa? Karena tidur siang itu juga bagus untuk kesehatan. Menaati orang tua, melakukan apa yang orang tua perintahkan, itu juga adalah salah satu contoh kita menjadi berkat bagi orang lain. Kalau orang lain tahu, dia tahu mendengar, kalau mamanya suruh, bapaknya suruh, dia langsung lakukan, itu kita sudah menjadi berkat buat orang lain. Karena mereka akan mengikuti, wah saya mau seperti dia, anak yang baik. Nah, apalagi yang kita bisa dapat dari cerita tentang Bapak Abram? Ada yang bisa kasih tahu? Iya, kita belajar dari Bapak Abram tentang imannya yang selalu percaya kepada Tuhan.
Jadi Bapak Abraham itu tidak pernah protes sama Tuhan. Tuhan bilang tinggalkan keluargamu, dia tinggalkan, dia tidak perlu bertanya, kenapa saya harus tinggalkan keluargaku? Tapi Bapak Abraham itu punya iman yang besar. Dia percaya kalau Tuhan yang menyuruh, pasti sesuatu yang baik, yang mendatangkan kebaikan. Nah, kita bisa belajar dari Bapak Abraham tentang itu, bahwa kita selalu harus percaya kepada Tuhan, memiliki iman yang besar, bahwa apapun yang terjadi, kita selalu harus percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Mungkin hari ini kita berdoa untuk sesuatu, terus belum dikabulkan, kita diajar untuk bersabar. Yang pasti, selalu percaya bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik, dan itu yang harus kita imani. Nah, demikianlah cerita kita, dan bahan cerita kita minggu ini itu terambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Adik-adik yang belum bisa buka Alkitab bisa minta tolong sama mama papanya untuk membantu membukakan Alkitabnya. Nah, kita baca sama-sama ya. Kakak akan baca dari sini, adik-adik baca di rumah. Kejadian 12, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbanting di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Amin. Nah adik-adik, demikianlah cerita kita hari ini. Tuhan Yesus akan menolong kita semua untuk melakukan firman-Nya. Amin. Adik-adik, kita akan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita yang sudah dibawakan oleh Kakak Sherlina yang mengajarkan kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memanggil kita, memanggil kakak, memanggil adik-adik untuk menjadi berkat bagi sesama. Mari kita lakukan pujian, Tuhan memanggil namamu. Jawabnya
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bagi adik-adik yang ada di rumah, uang persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop. Nanti mama atau papanya yang akan membawakan ke gereja atau bisa menghubungi guru-guru sekolah minggunya untuk datang diambilkan. Nah, adik-adik, sebelum kita bawa persembahan, kita baca dulu ya buka Alkitabnya. Dari Bilangan 31 ayat 50 berbunyi. Kita baca sama-sama ya. Bilangan 31 ayat yang ke-50. Sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin materai, anting-anting, dan kerongsang untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. Untuk memimpin kita dalam membawa persembahan, kita melakukan pujian, bawa persembahanmu. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas setiap kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah begitu baik menyertai kami sampai saat ini. Kami bersyukur kami masih boleh bersekolah minggu walaupun hanya melalui daring. Kami percaya dimanapun kami beribadah, Tuhan selalu hadir bersama dengan kami. Tuhan Yesus, kami pun sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Ajar kami untuk setia melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Tuhan, ajar juga kami untuk selalu setia percaya kepadamu apapun situasi dan kondisi yang kami hadapi. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga mau berdoa buat teman-teman yang mungkin berulang tahun, mungkin ada yang berulang tahun minggu ini. Tuhan kiranya memberkati mereka di usia yang baru. Biarlah Tuhan di usia yang baru ini mereka boleh bertumbuh, mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya semakin bertumbuh. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat teman-teman yang mungkin ada di dalam kesakitan. Kiranya Tuhan juga menolong mereka, menyembuhkan mereka. Berkati setiap usaha yang dilakukan untuk mencapai kesembuhan. Berkati papa mama yang selalu setia mendampingi mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa secara khusus buat teman kami Reno dan David yang beberapa saat yang lalu Tuhan mereka tengah dirundung duka cita. Opa terkasih mereka, Kau telah panggil dari tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus sendiri yang akan menguatkan dan menghiburkan Reno, David dan seluruh keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat kami anak-anak sekolah minggumu yang saat ini Tuhan menjalani sekolah dari rumah. Tuhan Yesus tetap kiranya memberkati kami, biarlah walaupun kami belajar dari rumah itu tidak mematahkan semangat kami, namun kami tetap boleh semangat, boleh semakin giat belajar. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa juga buat orang tua kami. Berkati mereka senantiasa di dalam kehidupan mereka. Karuniakan selalu kesehatan di dalam mereka boleh bekerja dan juga mendidik, mendampingi kami anak-anak sekolah minggumu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak pembimbing sekolah minggu.
Tuhan berkati mereka, berkati yang sementara bekerja, berkati juga yang sementara kuliah. Biarlah Tuhan mereka selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami mau berdoa secara khusus juga buat masa pandemi ini Tuhan, di mana ada virus COVID yang tengah menyerang bangsa kami dan seluruh dunia. Tuhan Yesus kiranya menolong kami untuk keluar dari masa pandemi ini. Biarlah Tuhan kami boleh hidup normal kembali lagi seperti dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya tetap senantiasa memberkati pemerintah kami mulai dari pusat hingga ke pelosok. Karuniakan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, biarlah mereka boleh memimpin kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan mengutus kita, Tuhan memanggil kita, Tuhan memanggil kakak, Tuhan memanggil adik-adik untuk menjadi berkat untuk sesama. Mari kita melakukan semua itu dengan senang. Mari semua bangkit berdiri, kita melakukan pujian Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Masih dalam keadaan posisi berdiri, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin, Tuhan menjaga kita, amin, Tuhan menyayangi kita. haleluya, Amin. Nah, adik-adik, demikian sekolah minggu online kita pada hari ini. Masih tetap berdiri, kita melakukan pujian Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Nah, ibadah sudah selesai. Tunggu adik-adik. Jangan lupa lagi ya firman Tuhan. Tuhan Yesus Memberkati. dadah.